Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi tips tentang menjaga kejernihan air akuarium ikan mas koki. Jadi singkat cerita, air akuarium ikan mas koki saya yang 150 cm dan 1 meter itu tidak saya ganti selama lebih kurang itu 3 minggu teman-teman, hampir 1 bulan ya. Jadi di sini saya terpaksa tidak mengganti air dan juga tidak mengganti media filter mekanisnya dikarenakan ada kesibukan lain teman-teman. Jadi istri saya sedang sibuk lahiran, jadi tidak sempat mengurus akuarium, airnya tidak diganti. Alhamdulillahnya sampai saat ini air akuariumnya tetap jernih teman-teman. Bisa lihat di sini. Ikannya masih sehat dan juga airnya masih kristal clear teman-teman. Jadi di sini saya ingin berbagi tips pada teman-teman sekalian, mungkin ya menghadapi liburan akuariumnya ditinggalkan 1 minggu lebih atau pulang kampung, berlebaran dan lain sebagainya, bisa mengikuti tips yang saya berikan ini supaya air akuariumnya tetap bertahan kejernihannya, ikannya sehat-sehat dan juga kita tidak khawatir ya meninggalkan ikan-ikan di akuarium. Nah teman-teman, singkat cerita ya, akuarium ini sudah 3 minggu tidak saya ganti airnya, media filternya juga tidak saya ganti. Itu terpaksa ya karena kesibukan, tidak sempat lagi mengurusi istri yang sedang lahiran. Jadi ya akuarium cuma dikasih makan. Nah porsi pemberian makannya 4-5 kali sehari teman-teman, seperti biasa, cuma media sama airnya tidak diganti. Tapi airnya tetap bertahan jernihnya teman-teman. Nah di sini ada rahasianya yang mungkin teman-teman silakan disimak ya. Nah teman-teman, sebenarnya pergantian air akuarium ikan mas koki atau ikan hias lainnya itu paling lama itu 1 minggu ya teman-teman. Kalau lebih dari itu kita sama dengan menyiksa ikan ya, karena kondisi mineral pada air itu sudah berkurang dan juga kadar amoniaknya sudah banyak, media filter mekanisnya sudah tidak maksimal lagi, harus diganti ataupun dibersihkan setiap minggu ya. Kalau kita terpaksa ya apa boleh buat, karena ya ada kesibukan yang lebih penting daripada mengurusi akuarium. Jadi teman-teman, langkah yang pertama yang harus kita lakukan agar air akuarium kita itu tetap bertahan kejernihannya lebih dari 1 minggu, mungkin kita mau meninggalkan rumah ya, meninggalkan akuarium kita lebih dari 1 minggu. Yang pertama, media filter mekanisnya harus berlapis teman-teman. Jadi untuk tank saya ini memang dia menggunakan 2 filter teman-teman. Filternya satu itu menggunakan toples ya, toples itu juga mekanisnya berlapis teman-teman, mulai dari 3 lapis kaos kaki, kemudian busa putih, busa biofoam sebagai penahan, kemudian jack mat. Nah jadi untuk kaos kaki yang 3 lapis tadi itu sudah menjadi filter mekanis yang terbaik ya. Kemudian kapas putih ya 2 kali disaring sehingga air yang turun ke media filter biologisnya itu adalah air yang benar-benar bersih. Nah itu kuncinya teman-teman. Itu untuk filter toplesnya. Jadi kalau untuk tip filter top filter talangnya itu saya menggunakan jaring nelayan itu 2 lapis teman-teman. Jaring nelayan 2 lapis, kemudian busa grand wall yang warna hijau, kemudian busa putih teman-teman. Nah selama 3 minggu ini saya perhatikan juga di bagian atas itu tidak ada luber sama sekali. Nah rahasianya adalah media filter mekanis tadi tidak boleh kerendam teman-teman. Tidak boleh terendam air, dia tetap dialiri air tapi tidak terendam air teman-teman. Kalau misalnya terendam itu pasti akan mampet dan air akan luber. Usahakan media filter mekanis jangan sampai kerendam, kecuali media filter mekanisnya jarang ya, seperti menggunakan sun filter. Biasanya media filternya jack mat ya atau busa biofoam itu bisa saja terendam. Tapi kalau untuk kapas putih, busa grand wall itu tidak boleh kerendam teman-teman. Kalau kerendam
itu bisa menyebabkan mampet di filter mekanisnya. Nah, baik yang untuk 1 meter, tank saya yang 1 meter sama saja teman-teman. Saya menggunakan box filter talang lagi, satu lagi dia filternya 2 tingkat. Satu filter talang itu khusus mekanis, itu jaring layan, kemudian busa biofoam, busa grand wall, baru kapas putih. Alhamdulillah 3 minggu ini tidak saya ganti, airnya masih jernih, cuma di bagian kacanya itu ada lumut-lumut ya, ada seperti lendir-lendir ikan mas koki, karena di tank 1 meter itu ikan mas kokinya 7 ekor besar-besar teman-teman. Kalau di tank 150 cm ini ada sekitar 15 ekor, tapi ukurannya ya sekitar 7 sampai 9 cm teman-teman. Kalau misalnya di tank 1 meter itu ikannya sudah sekitar 15 cm teman-teman, sudah besar dewasa, bahkan sudah bertelur teman-teman. Jadi tidak disarankan mengganti air itu 1 bulan sekali. Cuma kalau misalnya kita terpaksa meninggalkan rumah atau meninggalkan akuarium kita, tidak bisa mengurus akuarium seperti saya ya, ada halangan karena istri sedang lahiran, terpaksa ya mau tidak mau kita harus mensiasati bagaimana air akuarium kita itu tetap bertahan kejernihannya ya. Saya perhatikan selama 3 minggu ini ya, air akuarium tetap jernih teman-teman. Perubahan mungkin dari filter mekanisnya ya, mungkin sudah mulai kotor sekali karena ya 3 minggu itu lama sekali ya. Jadi perubahannya di situ. Kemudian kalau di bagian dasar akuarium teman-teman bisa lihat saja di sini itu tidak ada kotoran sama sekali teman-teman. Nah, ini real selama 3 minggu lebih 1 hari itu tidak diganti air akuariumnya. Jadi itu rahasianya teman-teman. Kemudian tidak kalah penting ya, kalau misalnya filter mekanisnya sudah bagus ya, filter biologisnya harus juga mumpuni ya. Tidak harus mahal, akan tetapi bisa menampung bakteri baik untuk mengurai amonia yang ada di air akuarium kita teman-teman. Ya, saya sarankan untuk teman-teman sekalian boleh berkreasi ya, tidak harus menggunakan media filter mekanis yang saya gunakan, misalnya menggunakan jaring nelayan, busa biofoam, busa grand wall atau kapas putih. Teman-teman bisa menggunakan kaos kaki, kemudian bisa menggunakan filter mekanis yang saat ini beredar, itu filter seperti kapas putih tapi bisa digunakan berulang ya. Nah, bisa juga di lapis 2 atau lapis 3, tapi usahakan jangan sampai kerendam ya teman-teman. Kalau misalnya kerendam, filter mekanisnya itu pasti mampet. Sudah saya terapkan di beberapa akuarium saya, itu 3-4 hari itu airnya luber. Nah, kalau misalnya kaos kaki itu bisa juga luber, akan tetapi ya teman-teman bisa mensiasatinya dengan cara di bagian ujungnya itu diberi lubang sedikit ya. Kalau misalnya menggunakan top filter talang, kalau misalnya menggunakan toples seperti saya ini aman-aman saja, karena kalau luber dia tetap jatuh ke akuarium karena toplesnya itu besar ya. Kalau misalnya airnya luber banyak, itu tetap bisa masuk lagi ke akuarium teman-teman. Jadi kita sesuaikan ya, banyak sekali media filter mekanis yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Bisa jaring bekas, teman-teman mungkin tinggalnya di dekat nelayannya, bisa beli atau minta jaring yang sudah rusak, itu bagus sekali untuk filter. Ijuk ya, ijuk yang untuk dibikin sapu itu bisa juga dibuat media filter mekanis, ditumpuk saja serapat-rapatnya, itu bagus sekali untuk media filter teman-teman. Jadi itu rahasia saya menjaga kejernihan air akuarium ikan mas koki saya selama lebih kurang 3 minggu teman-teman, karena ini terpaksa, tidak saya sengaja tidak mengganti selama 3 minggu. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, berbagi tips tentang menjaga kejernihan air akuarium ikan mas koki. Semoga bermanfaat untuk teman-teman penghobi ikan hias. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya
agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.